langsung keluar tulisan file korup. Bisa nggak? Bisa. Kalau mau beli tulisan gampang, namanya owner card tadi, itu ada yang PDF, ada yang Excel dan yang lain. Kita bisa atur masa lifetime-nya. Atau kalau mau beli software yang terkenal, ada Adobe. Cuman mahal. Kalau saya lebih suka yang owner card kalau mau beli. Bisa nggak apa nggak ada beli, kami nggak ada anggaran. Ada. Teknik enkripsi pakai teknik pemrograman. Cuman harus kontak orang-orang programmer. Ya. Di sini kan bisa ditarik nih Pak. Nggak hanya Pak MID. Ya, nanti bisa juga dibentuk tim. Ada misalnya Pak Ferdi. Ya. Dibentuk jadi tim. Ada juga Pak Afrizal. Ya. Dibentuk jadi tim. Gitu untuk melakukan enkripsi tadi. Penting Bapak Ibu. Oke, itu Pak ya dari Dukcapil ya Pak. Nah, nanti saya udah ngomong Pak Kadisnya, katanya nanti mau sertifikasi 27001 Pak. SMKI. Karena kan Bapak kalau mau integrasi data kependudukan kan persyaratannya itu Pak. Nanti kanalnya dibuka sama Dukcapil. Ya, Pak siapa Pak tadi Pak? Pak Dedi. Pak Dedi. Iya. Hah? Prakom. Oh, saya kira ini. Tadi saya dengar namanya tak. Oke, makasih. Silakan Pak Dedi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk dari Dinas Perhubungan. Ya, tetangga Pak. Ya, terkait layanan yang ada di Dinas Perhubungan itu salah satunya manajemen pengaduan lampu penerangan jalan umum Pak. Ya, itu kita pakai aplikasi namanya Si Samson. Ya, jadi ketika ada lampu mati itu langsung kedeteksi ke aplikasinya. Ya, kedetek ke aplikasinya. Langsung ada notif. Misalnya di titik ini ada mati lampu, langsung kedetek di aplikasinya. Sama. Ya, ada anunya Pak, apa ini? Meteran khusus, smart meter namanya. Itu meterannya khusus. Enggak, mati lampunya. Lampunya mati itu langsung kedetek langsung. Misalnya ya di lokasi itu langsung kedetek langsung seperti itu. Itu basis laporan. Iya, langsung notif langsung masuk ke aplikasinya. Jadi nanti teknisi tinggal nunggu perintah dari admin untuk melakukan perbaikan. Oh, berarti enggak, ini saya bayangin ini otomasi atau pakai basisnya pelaporan Pak tadi lampunya. Ada yang pakai pelaporan via WA, ada yang langsung ke detek ke aplikasi itu. Kalau pakai otomasi kan berarti ada yang ditanam di sana Pak. Iya, ada di meterannya Pak. Ya, Di panel meterannya itu. Oke, berarti dia bisa mengirimkan sinyal ke center ya. Iya. Kalau dia mati lampunya Langsung. Nah, mati ini mendeteksinya apakah listriknya yang putus, kan bisa jadi Pak ya. Kabel-kabelnya digigit apalah ya, atau kena hujan, kena apa. Satu lagi rusak dikarenakan lampunya yang putus. Kalau Bapak keduanya bisa dideteksi? Bisa kedetek di sana Pak nanti. Kena masa usia lampunya putus dia bisa dideteksi? Iya, bisa kedetek. Enggak, kalau di sana munculnya itu Pak, titik ini langsung merah gitu seperti itu Pak. Iya. Ya, berarti ada masalah. Nanti ada Pak, ada teknisi langsung ngecek ke lokasi. Berarti the meter itu sensornya Pak ya? Ya, ada sensornya. Oke, kebayang saya. Ya. Iya, siap. Si Samson ya. Kalau adminnya ada, bukan saya Pak. Cuman ya saya main-main ke tempat admin itu, saya sedikit tahu informasinya seperti itu ya. Kenapa Pak? Iya. Cuman jasanya dipakai di Madura Pak. Iya. Ya, siap. Faruk Pak. Ya, siap. Ya, siap Pak. Ya.
Kalau untuk contoh kasusnya itu kita terkendala di Pak, SDM. Teknisinya kekurangan teknisi karena kan ketika terjadi gangguan yang banyak itu kita terkendala dari teknisi. Kenapa teknisinya kurang? Kekurangan personel ya. Karena kita cuma ada 3 tim. Tim untuk yang di area perumahan sama untuk yang di area kecamatan. Ya. Ya dari kajian case-case tadi, Pak. Ya. Caranya gimana? Waktu mati padamnya itu berapa lama? Ya. Harusnya kan ada waktunya, Pak. Sehingga Iya. nanti itu Bapak bisa eskalasi laporan bahwa kita butuh orang baru nih biar cepat tertangani. Ya. Ya kalau itu sih bisa, cuman terkendala anggaran untuk pembayaran gajinya mungkin. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya yang penting kita melapor, Pak. Kalau di manajemen resiko yang penting kita punya data, kita lapor. Perkara nanti diselesaikan dengan cara apa, itu urusan pimpinan. Yang penting menjadi problem, menjadi kesalahan kalau Bapak Ibu nggak ngelapor itu. Kalau di manajemen resiko. Oke, makasih Pak Faruk. Ya siap Pak. Tadi yang baru hadir Pak, siapa Pak? Terlewat Pak Mansur, silakan Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya dari Satpol PP Kabupaten Sampang. Untuk resiko di manajemen resiko kami, menurut kami itu masih belum ada Pak. Yang ada itu hanya dana resikonya belum ada Pak. Gimana? Kalau resikonya itu masih belum ada, tapi hanya dana resikonya kalau tahun yang lalu ada Pak. Dana resiko ini sekarang dihapus. Dana risiko? Iya. Iya. Loh, kami kan dari Satpol PP kan lapangan Pak. Resiko di lapangan itu kalau kejadian waktu penurunan baleho atau reklame itu banyak di situ Pak. Oh, Satpol PP bukan dibawa ke Bangpol Pak ya? Sendiri Pak ya? Oh bukan, sendiri Bapak. Oke. Iya. Di Satpol PP ada laporan pengaduan apa Pak? Biasanya banyak pengaduan. Kami ada aplikasi di Span Lapor Pak. Span lapor. Iya. Oke. Apa itu Pak? Untuk apa Pak? Ya laporan masyarakat kalau ada kejadian atau gangguan di masyarakat kayak kafe, terus PKL sama rumah kos itu Pak. Sering gangguan Pak? Aplikasinya? Aplikasinya bukan dari Kominfo sendiri, yang diturunkan kami yang laporan masyarakat langsung untuk ditindaklanjuti gitu Pak. Maksudnya teman-teman Diskominfo yang buat gitu Pak? Iya, aplikasi umum Span Lapor. Oh. Oh, lapor.go.id. Oke. Lihat. Oke. Kominfo sendiri yang bisa. Oke. Ya. Baik, Pak Mansur. Nanti mudah-mudahan bisa muncul lagi ya biaya resiko Pak ya. Siap, terima kasih ya Pak. Ya, Nah itu yang kami harapkan. Ini Pak Mansur ini luar biasa ya. Bisa kita ajukan jadi ini Pak, duta manajemen resiko nanti nih, Pak. Karena langsung to the point anggaran untuk keren. Memang betul untuk penanganan resiko kita nggak bisa lepas juga dari kebutuhan anggaran, betul Pak. Itu betul. Iya Pak. Ya tadi kan ada beberapa yang memang membutuhkan anggaran ya. Iya. Oke, makasih Pak Mansur. Siap, Silakan siap, Pak. dioper lagi ke ujung tadi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Oktavian dari OPD Dinas Perikanan. Oke, perikanan. Wah, ini nano senang saya nih. Ya. Lengkap saya. Untuk di sana untuk aplikasinya sendiri masih belum ada Pak. Untuk di sana, tapi layanannya itu kemarin itu ada Rekom BBM. Kan di Dinas saya potong ya. Iya. Dinas Perikanan itu kan ada namanya proses untuk penerbitan SKP Pak. Bener ya?
SHP. Apa di provinsi? Di provinsi itu, Pak. Tapi pengusulan dari kabupaten Iya. kota. Iya. Jadi kan UPI-UPI ya, UPI-UPI Iya. itu kan nanti memohon kan Iya, untuk permohonan. proses mendapatkan SKP. SHP, iya. SKP itu adalah sertifikat kelayakan pengolahan untuk produknya produk perikanan, Bapak Ibu. Iya, Pak. Untuk mendapatkan yang namanya sertifikat Halal, supaya iya. ya kelayakan tadi. Iya. Gradingnya ada nilai dari A sampai D ya. Iya, Pak. Tuh. UPI adalah unit pengolahan ikan. Hafal Pak saya Pak. Terus silakan Pak. Iya. Untuk layanan di sana itu ada salah satunya Rekom BBM, Pak. Nah, Rekom BBM itu kemarin BBM. ya, Rekom BBM. Rekom BBM itu diperuntukkan untuk para nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, Pak. Oke. Nah, permasalahannya di sini kemarin sempat ada Pak, di lapangan itu penyalahgunaan Rekom tersebut. Seperti itu, Pak. Penyalahgunaan. Iya. Penyalahgunaan itu misalkan Rekom itu untuk A tapi dikasih ke B, Pak, ke orang lain. Nah, jadi ada laporan dari pihak SPBU bahwa loh, ini orang yang tadi sudah ngeklaim, gini kok masih ada lagi, seperti itu, Pak. Mungkin itu entah itu difotokopi atau seperti apa atau dialihkan. Masalahnya di situ kurang adanya pengawasan mungkin, Pak, dari pihak perikanan gitu, seperti itu, Pak. Oke. Ya. Baik. Ini kena kabupaten ya, Pak ya? Iya. Ada beberapa keterbatasan ya? Iya, Pak. Ya, tapi kalau saya sarannya kalau ke pusat semua memang boleh Pak, tapi bagusnya kalau unit pendaftaran SKP tadi, karena itu kan Iya. wajib ya Pak ya, Iya. olahan ikan apapun, Hah? perikanan bukan olahan ikan aja ya, Iya, perikanan, iya, Pak. moluska dan sejenisnya itu memang harus pakai SKP. SAP. Beda dengan teman-teman di pertanian, ada pertanian tuh tadi, pakainya NKV ya, kalau dari daging-dagingan ya. Hafal saya. Karena saya orang standar, jadi saya hafal. Itu juga bisa dibantu Bu di pertanian untuk proses minimal konsultasi. Buat saya, inovasi yang bisa Bapak Ibu ciptakan, inovasi itu. Sehingga nanti dari konsultasi itu bisa juga untuk usulan pendaftaran NKV dan SKP. Itulah yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha kita sebenarnya, atau masyarakat. Ya, karena kan kalau di Madura ini kalau mau ngurus ke provinsi kan harus nyebrang dulu Pak, ya kan, butuh waktu. Minimal mereka bisa dapat informasi yang mereka butuhkan tanpa harus nyebrang, atau mereka biasanya bisa ikut uji coba trial untuk pengisian SKP gitu. Nah, apalagi digabungkan dengan izin edar yang punyanya BPOM ya. Kalau NKV resiko tinggi, SKP resiko tinggi, harusnya masuk ke MD, izin edar BPOM ya kan, sebelum bisa dijual. Oke, makasih Pak. Siapa? Rendra, Pak. Pak Rendra. Iya. Oke, enak ya di sini, pertanian ada, perikanan ada. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Habidin dari Siapa, Dinas Pak? Tenaga Kerja. Pidin. Dari Tenaga Kerja, Pak. di Snaker Trans. Nah, ini beda lagi kan? Nah, oke Pak. Ya, resikonya di sini tentang layanan ketenaga kerjaan, Pak. Seperti AK1 sama pelatihan. Apa Pak? Angka apa? AK1, kartu pencari kerja itu, Pak. Sama pelatihan. Ada di sini kayak sistem job street nggak Pak? Belum, Pak. Kalau punya ide inovasi atau mau bikin sebuah aplikasi, saran saya di Kemenakertas bikin kayak job street tapi untuk lokal Pak, Sampang. Ya. Untuk aplikasinya masih dari Kemnaker, Pak. Apa? Kemnaker. Kemenaker Pusat. Ya, siap kerja itu, Pak. Ada. Tapi datanya nasional Pak ya. Maksud saya bikin versi lokalnya itu menjembatani para pengusaha yang ada di Sampang yang membutuhkan SDM dengan warga Sampang yang membutuhkan pekerjaan Pak. Kan boleh, setahu saya ini boleh-boleh aja kita buat seperti itu. Itu bagus Pak. Cuma nanti ingat, registrasinya pasti memuat data-data yang sifatnya privasi. Maka perlu di
proteksi. Ya, Pak siapa? Sorry. Fidin, Pak. Pak Fiktif. Fidin. Pak Fidim. Oh ya. Pak Fidim. Sorry Pak Fidim. Iya, Pak. Ya, Dinas Kerta, tapi itu Pak, saya rasa itu penting Pak. Untuk bikin untuk bikin aplikasi pencarian kerja. Kalau itu bisa tercipta, saya yakin dinas Bapak diacungin jempol Pak. Atau ikut program-program inovasi daerah Pak. Jadi kayak job street kecil-kecilan aja kan sebenarnya. Iya. Yang tadi Pak Afrizal bilang cuma curut doang, nah kan? Ya cuma curut doang. Curut itu C-nya adalah create, R-nya adalah retrieve, U-nya adalah update, D-nya adalah delete. Jadi cuma bisa nginput, ngupdate, lihat, kita ambil data lihat, lalu kita hapus. Oke, makasih. Pak, silakan. Terakhir ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Siapa Pak tadi Pak? Benny. Ini. Iya. Oke. Nah, untuk di Dispora sendiri Pak, sebenarnya untuk saat ini belum punya aplikasi yang aktif. Untuk sebelumnya itu ada aplikasi Tourist Guiding Book of Sampang itu karena mungkin belum Tourist Guiding Book of Sampang. Ini Bapak dari dinas mana tadi? Sorry. Dispora Budpar. But juga masuk itu Pak. Budaya pariwisata. Ya. Oke. Mungkin karena sebelumnya itu domain sama servernya itu belum gabung ke Kominfo, aplikasinya itu sering kehack judol seperti itu. Tapi top up enggak? Nah, dan karena terkendala anggaran beberapa tahun ini sudah dinonaktifkan gitu Pak, nggak diperpanjang lagi hostingnya. Ya. Hah? Iya, ya. Sebenarnya kena judol itu, kena device itu adalah aplikasinya bisa dicek masalah security dari si aplikasi server. Kok bisa-bisanya ada orang bisa masuk sampai device ganti indeksnya Pak? Masalahnya kan berarti dia bisa masuk ke server, merubah entah via aplikasi atau via kanal-kanal port yang dibuka. Ya. Nah itu perlu dicari tahu nih Pak MID. Ya, melalui jalur manakah dia masuk? Ya. Nah itu seru Pak. Kalau mau niru yang Surabaya Pak. Surabaya itu punya aplikasi namanya pariwisata. Semua pariwisata di bawah kota Surabaya ada dalam layanan genggaman Anda. Anda beli tiket di sana, nanti keluar tiketnya QR. Ketika nanti mau masuk ke museum di Surabaya, tinggal QR-nya ditunjukin. Ya. Kalau Sampang ada banyak wisata nggak di sini? Yang dikelola pemerintah? Ada Pak. Itu berapa banyak? Museum ada, dan kalau wisatanya itu pantai itu ada Pantai Camplong sama Lon Malang itu Pak. Pantai apa? Lon Malang. Lon Malang. Ya. Nah itu kan bisa tuh Pak, masuk ke dalam pantainya, tinggal nunjukin QR-nya aja Pak. Kan lebih cepet ya? Ya. Apalagi nanti kalau udah bulan-bulan ini libur puasa tuh pasti rame. Bener nggak? Ya, hari-hari besar biasanya ramai. Besar. Apalagi libur puasa, orang-orang perantauan dari belahan manapun, orang Madura pasti pulang ya. Lebaran. Nanti pasti buat wisata, ngajak keluarga. Nah itu Pak. Ya, bisa tuh Pak dibikin seperti itu. Siap. Ya. Jadi kendalanya tadi sering error, sering kena device, Ya. maka di down aplikasinya. Yang nutup siapa aplikasinya? Ya, dari kepala bidangnya sendiri di sana Pak. Nggak pernah dibikin kajian sama teman-teman di Kominfo? Belum tahu untuk itu. Kalau kedepannya dititipin di Diskominfo, Bapak Ibu silakan tagih Diskominfo untuk membuat kajian analisa. Karena itu bagian dari tupoksi tusinya Diskominfo. Mereka harus melindungi aplikasi yang ada di dalam
data centernya mereka. Gitu ya. Nanti bersurat boleh Pak. Atau syukur-syukur Diskominfonya masukkan itu ke dalam formulir pengaduan. Jadi bisa difasilitasi isu-isu seperti itu bagus lagi. Oke, makasih ya Pak. Siap Pak. Oke Bapak Ibu, sudah semua ya? Ada yang mau ditanyakan dari pengenalan ini? Intinya Bapak Ibu tadi saya lihat nano-nano sekali, maka program pelatihan saya rasa nanti akan tidak terlalu sulit karena Bapak Ibu udah punya gambaran tadi resiko-resikonya apa saja. Oke, ini tujuan manfaat. Saya lanjut. Akan masuk di sini Bapak Ibu. Ya, mulai dari penetapan konteks resiko, penilaian resiko. Nah, ini yang 3 ini Bapak Ibu bisa lihat itu adalah key point-nya. Identifikasi, analisa, dan evaluasi. Nanti di sini sampai kita dapat hasil nilainya. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa lihat yang namanya penanganan resiko. Ada opsi penanganan resiko, nanti saya jelaskan. Mulai dari melakukan yang namanya mitigasi. Apa itu? Kita kurangi nilainya resiko. Bisa. Karena nilai resiko itu dimensinya ada 2. Tahu dimensi ya? XY, sumbu XY. X-nya adalah sumbunya frekuensi. Seberapa sering resiko itu terjadi. Resiko yang sepele tetapi tiap hari rutin terjadi, maka nilai resikonya bisa jadi sangat besar. Contoh, ada data yang hilang Pak, 1 folder dari sekian ratus ribu folder cuma 1 folder, kecil ya. Tapi kalau tiap hari bendino datanya hilang, lama-lama banyak, maka itu nilai resikonya tinggi. Terus yang kedua, dimensi Y-nya adalah dampak. Kalau kehilangan data tadi bisa berdampak kepada instansi Bapak Ibu secara signifikan, maka data tersebut harus ekstra dijaga. Contoh, tadi ada yang bicara mengenai kartu identitas digital. Kalau kartu identitas digital itu sampai rusak, hilang, kayak kasusnya tadi PDN, ya, maka nilainya kan akan otomatis besar ya resikonya. Bapak Ibu kalau memitigasi harus punya langkah supaya dampaknya tidak besar. Contoh, mungkin dilakukan yang namanya peningkatan keamanan di aplikasinya atau di servernya. Ya, minta Pak MID untuk hardening server. Ya, aplikasi sebelum rilis apakah di pentest Pak MID? Jarang. Kalau jarang berarti kalau di survei itu kadang-kadang terjadi ya. Nah, kalau kadang-kadang terjadi biasanya berbahaya tuh Pak. Kalau orang bilang jarang itu kalau saya tangkap itu berarti sangat jarang. Tapi kalau oh iya Pak cukup sering, nah itu berarti lumayan. Ya mungkin dari 10 pentest 2 paling Pak ya. Enggak lebih. Oke. Pakai inspektorat. Mitigasi mengurangi, ada lagi yang namanya resiko, transfer resiko. Transfer resiko enak ya, resikonya kita transfer. Misalnya apa? Dulu resikonya ada di tempat teman-teman Diskominfo terkait aset TIK. Berarti pengelolaan, kehilangan segala macam ada di sana. Maka dibuat kebijakan seluruh aset yang ada di Kabupaten Sampang harus dikelola oleh bagian rumah tangga. Di sini nggak ada yang bagian rumah tangga ya. Tapi ada bagian rumah tangga di sini. TU. Kalau pengadaan aset di mana kalau di sini?
Ada Dispenda. Nah, berarti resikonya bisa kita transfer Pak dari Diskominfo ke Dispenda yang bertanggung jawab. Itu namanya transfer resiko. Nanti ada di opsi penanganan risiko, kita akan bahas satu-satu. Siklusnya seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa melakukan identifikasi yang paling awal, lalu kita analisa, kita evaluasi, lalu kita tulis penanganannya, kemudian kita catat, lalu kita pantai review, dan yang terakhir kita komunikasikan dan konsultasikan. Ingat, manajemen risiko ini harus disampaikan kepada semua pegawai stakeholder, biar mereka mengetahui. Ya, setelah itu maka kita tentukan lagi konteks risiko SPBE-nya lagi. Siklusnya nggak pernah pudar, ya, nggak pernah mati, Bapak Ibu. Seperti cinta saya sama Kabupaten Sampang. Nah. Ya, ya ini hawanya makin lama makin ini ya. Tapi tetap semangat ya. Enggak. Oke, ini bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar ruang lingkup penerapan risiko SPBE yang harus dikelola dalam proses manajemen risiko ya. Mulai dari inventarisasi informasi umum, sasaran, penentuan struktur pelaksana, pemangku kepentingan, peraturan perundangan, kategori. Ini bagian materi yang akan kita pelajari. Ya. Nanti ada identifikasi sasaran, ada infrastruktur, struktur pelaksana. Struktur pelaksana tadi Pak Ferdi kebetulan lagi izin, itu adalah di inspektorat. Tapi nanti Pak Ferdi saya udah bilang besok nggak boleh izin Pak. Kan Pak Ferry, ya. Karena Bapak satu-satunya inspektorat yang ada di sini, kepatuhan. Kalau ada orang inspektorat yang lain, Bapak mau pergi silakan. Enggak. Tetap kita butuhkan. Sibuk kayaknya ya, semenjak berpindah menjadi auditor, bukan auditor ya? Oh, promosi berarti enggak? Ya. Di sini sering hujan nggak ya? Jarang. Hah? Saya yang biasa di Bogor tiap hari melihat syahdunya angin kalau lagi gelap-gelap. Itu dingin banget loh, Bapak Ibu. Berarti nggak pernah ngerasain ya? Jarang ya? Jarang. Terus kalau jam 9 malam, jam 10 malam, tahu-tahu jeger hujan. Tidurnya makin nikmat. Enak sekali. Jarang ya di Sampang ya? Ada yang pengen ke Bogor? Hah? Di Bogor sering hujan. Kalau saya kebetulan perbatasan Bogor kota dengan Depok. Akhirnya selain sering hujan, sering kena petir. Banjir enggak? Kalau saya di dataran tinggi, Bu. Perumahan saya agak di bukit-bukit gitu. Kena petir, Bu. Banyak yang meninggal di kawasan rumah saya itu kena petir, bener. Saya bohong saya. Kena petir. Yang saya lucu kaget itu ternyata